Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita, kemampuan untuk berpikir dengan baik, kemampuan untuk bisa melihat, kemampuan bisa mendengar, kemampuan bisa bergerak. Itu semuanya adalah sifat-sifat Allah yang dititipkan Allah kepada manusia. Itu 7 sifat: kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar. Sifat itulah kita bisa bergerak dengan 7 sifat. Pertanyaannya, untuk membuka sifat itu, sifat kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basar, kalam ada di diri kita, itu perlu yang ngebukain, perlu ada yang ngebukain. Siapa yang ngebukain? Perlu ada yang ngebukain. Kalau kita ngaji sifat 20, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama basar, kalam, ngaji itu ngaji seperti itu harus digurukan kepada guru mursyid. Tanpa digurukan kepada guru mursyid kita nggak tahu. Bahkan di diri kita itu paling tajalinya Allah, yang paling dekat, yang nyata hanya di diri manusia. Karena di diri manusia itu ada kudro iroda Allah. Jadi makhluk yang paling nampak ketuhanannya Allah itu ada di diri manusia. Kudroh irodahnya ada di diri manusia. Tapi sekali lagi, ini harus digurukan kepada Syekh Mursyid, guru rohani. Kalau tanpa itu nggak bisa. Maka alhamdulillah Ustaz Jakarta 165 ketika dakwah Torekoh, dakwah tasawuf, itu ada gurunya. Maka manusia itu wajib bertorekoh. Kalau manusianya syariat doang, tanpa bertorekoh, semua ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Karena yang namanya torekoh itu ngamal syariat. Karena torekoh itu urusannya dengan hati. Di dalam sholat, dalam ibadah itu harus ada niat. Niat itu ada di dalam hati. Maka bertorekoh adalah suatu kemestian, suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, kaum muslim muslimat yang masih ada di dunia. Kalau dia masih menentang torekoh, ya nggak jadi masalah. Seorang pendakwah torekoh, seorang penggiat torekoh, penggiat tasawuf, torekoh sufiyah, dengan metode yang Ustaz Jakarta sampaikan, yaitu torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, di mana ada 2 jalur, sahabat Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Ali karamallahu. Zikir jahar adalah metode Sayyidina Ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Sayyidina Ali didapatkan dari Rasulullah, Rasul dari Jibril, dari Allah. Dengan diajarkan kalimat la ilaha illallah, suruh mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu kalimat la ilaha illallah. Zikir hobi tanpa suara, tanpa huruf. Itu sanad dari Sayyidina Abu Bakar. Di mana Sayyidina Abu Bakar pernah diijazahkan, pernah ditransfer oleh Rasulullah ketika di Gua Tur.
Ketika Sayyidina Abu Bakar timbul rasa takut, rasa khawatir kalau Rasulullah itu ketika sembunyi ketahuan. Disitulah Rasulullah mentransfer kalimat Allah ismu zat kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendapatkan zikir ini, maka Sayyidina Abu Bakar tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa sedih lagi. Kenapa? Karena di dalam ditembuskan oleh Rasulullah ismu zat, yaitu Allah. Maka zaman modern sekarang ini, anak-anak muda atau mereka tokoh-tokoh masyarakat atau ulama-ulama atau ustadz pembalik, kok harus punya dua zikir itu, zikir la ilaha illallah dengan zikir khauf. Karena zikir la ilaha illallah kita tahu Abdullah maqultu ana wa nabi qabli la ilaha illallah. Seutama utama zikir ada zikir hobi. Itu yang disabdakan Rasulullah SAW 400 abad yang lalu. Tapi kalau Anda la ilaha digurukan kepada guru mursyid, kepada guru tarekat, maka la ilaha illallah tadi akan menembuskan 7 latifah yang ada di diri manusia. Tapi kalau la ilaha illallah tidak digurukan kepada guru mursyid, hanya sekedar umum, maka itu tidak akan tembus kepada latifah yang 7, dan yang bisa membuka latifah 7 hanya Syekh Mursyid pada masa ini, pada zaman sekarang. Ketika kita menarik elaknya di bawah pusar, kita tarik la, diputar ke kiri, itu di akhfa, latifah akhfa. Yang udah tahu tentu dia punya mursyid, diputar, tarik ke atas lah sampai otak benak di nafsi, latifah nafsi, sampai tembus ke kolab, latifah kolab. Kemudian tarik ke kanan, la ilaha, menembusi, yaitu latifah hobi dan latifah ruh. Kemudian ilahanya dihidupkan di latifah ruh seseorang. Ditarik lagi ke atas, la ilaha Nah, illallah, tembuslah ke latifah siri, tembuslah ke latifah qalbi. 7 tadi bisa menembuskan ke 7 latifah. Kalau la ilaha illallah tadi digurukan kepada Syekh Mursyid. Tapi kalau Anda belajar sama kiai, sama ustaz yang mereka bukan pangkatnya mursyid, Anda tidak akan tembus la ilaha illallah itu sampai ke 7 latifah. Kenapa? Karena mereka bukan haknya, mereka tidak memiliki ilmu ini. Jadi la ilaha illallah harus ditembuskan ke 7 latifah yang ada di diri setiap manusia. Dan ilmu itu baru bisa dibuka, difoto, terbuka pintu itu kalau Anda datang ke wali mursyida, wali mursyid, guru toreko. Nah gitu. Oh dari Awan Naksabandia ada ilmu itu. Ketika ismu zat la ilaha ujungnya Allah pun harus tembus ke 7 latifah. Ketika Allahu tembus ke latifah qalbi 100, tembus ke latifah ruh 100, tembus ke latifah siri 100, tembus ke latifah hobi 100, tembus ke latifah apa 100, sampai tembus ke latifah nafsi pun 100, sampai ke qalb pun 100. Udah 700 ismu zat yang ada ditanam di diri manusia. Tapi semua itu saudara, tak akan Anda mendapatkan terbuka pengetahuan tentang ilmu-ilmu latifah kecuali hanya kepada guru mursyid Anda berguru. Kalau Anda ngaji syariat terus tak akan sampai ilmu ini. Apalagi tukang penceramah, mereka nggak bisa ngajarin ilmu latifah ini. Maka alhamdulillah Ustaz Jakatori berceramah di YouTube, channel YouTube Ustaz Jakatorik ini, itu ada latifah di diri. Bukan hanya ngemeng, bukan hanya omon-omon, ada gerakan itu. Maka bagi orang yang tidak tahu tentang la ilaha, ada gerakannya la ilaha illallah, itu ada. Ketika Allahnya tembuskan ke latifah qalbi, disitulah awal manusia untuk perjalanan menuju Allah. Ma'rifatullah dibuka dulu dengan ismu Allah, la ilallah. Tanpa itu nggak bisa. Kalau Anda ngaji syariat terus, ngaji kitab,
ngaji fikih, tafsir, tasawuf tanpa dimursyidkan, tanpa datang ke guru mursyid, sekali lagi tak ada guna, tak akan ketemu 7 latifah, habislah waktu Anda. Maka dari sekarang belajar kepada Syekh Mursyid, jangan ngaji kitab mulu, kayak ngaji fikih, berantem mulu orang fikih. Jadi la ilaha illallah itu harus ditembuskan ke 7 latifah. Ismu Zatan tembuskan ke latifah qalbi, bukan hanya di mulut saja, saudara. Zikir banyak di mana-mana, di mulut doang, kolbunya belum hidup. Kalau belum datang ke guru mursyid, maka kolbu itu belum hidup, saudara. Sekalipun dia tukang penceramah, kiai, ustaz, tukang ngajar kitab, kalau dia tidak bermursyid, tidak akan hidup ruhnya. Sekali lagi, itu pun ismu zat Allah, itu harus ditembuskan ke 7 latifah, saudara. Gak bisa Anda Allah itu di mulut, lisan. Bagaimana cara menembuskannya? Maka guru mursyid akan mengajarkan teknik cara menembuskannya tanpa suara, tanpa huruf. Maka tembuslah Allah wazkur baka fi nafsika. Sayang yang orang ngaji syarat mulu nih, gak bakal nyampe Anda umur ngaji kitab mulu, gak bakal nyampe. Ustaz Jakarta ngalamin ngaji ke Kesipi Azami, Kesipi Amsir, Kiki Bunyamin. Alhamdulillah ketemu ilmu latifah di Syekh Abdurrahman Mursyid 38, termasuk Al-Ulama Al-Anbiya. Beliau tercatat pemursidannya di Laul Mahfuz. Bersyukurlah Ustaz Jakarta 165 mendapatkan 7 latifah, bahkan dikasih muraqabah hadiah mai akrabiyah untuk dakwah mengajak umat. Ada di diri manusia 7 latifah, ada muraqabah hadiah mai akrabah, bukan salat syariat, bukan salat raga doang. Capek itu. Apalagi kita berguru, gurunya nggak bertanggung jawab, dunia akhirat, capek ngaji begini. Ayo, buka latifah Anda. Di Bogor masih terbuka tuh, membuka latifah qalbi rusir hobi apa nafsi kolab, merokobah kagak dikasih. Bahkan bertoreko itu ada istilah ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru, ada di metode Syekh Abdurrahman. Ilmunya ilmu guru, amalnya amal guru, marifatnya marifat guru, adabnya adab guru. Tidak bisa, bisa kita. Nah, nanti yang belum paham nih, pendengar yang belum paham tentang ilmu guru, amal guru, marifat guru, Anda harus masuk bertoreko. Ini bukannya istrinya iklan, menyelamatkan umat. Maka salah satunya orang-orang sadar kau harus masuk bertoreko. Dari syarat itu dibawa toreko, toreko membawa kepada hakikat, kepada marifat. Itu pun harus punya guru mursyid yang tahu tentang ruhani kita. Bukan guru ngajar kitab doang, ngaji tiap minggu, bukan nyapelein. Kitabnya belum beres, gurunya udah meninggal. Tapi kita alhamdulillah belajar di Abah Guru Syekh Abdurrahman hanya bawa kebodohan dosa perdosaan. Kalau ada orang nanya mana dalil Quran hadisnya, itu orang sombong. Jangan dijawab, saudara. Karena toreko itu adalah praktek ibadah kita husul kepada Allah. Dengan diberikan kalimat la ilaha illallah, dengan diberikan ismu zat tadi, manusia akan sempurna, akan menjadi insan kamil. Ilmu ini mahal, ilmu latifah itu mahal. Oke, Ustaz Jakatorik bicara latifah, tapi kan nggak tahuan kalau tanpa digurukan kepada guru. Ustaz Jakatorik bicara tentang ilmu latifah, kok biru sirhobi, tapi orang yang nonton tidak tahu latifah di mana-mana. Kecuali datang ke guru mursyid, Anda baru dibuka lah. Inilah ilmu luar biasa di zaman modern ini. Kalau orang syariat doang, nggak sempurna itu iman Islam. Harus ihsan, harus bertoreko. Kalau ada yang menentang, kenapa sih bertoreko? Kenapa? Amal syariat, amal ibadah kita yang mengamalkan toreko. Tanpa toreko, nggak bisa, saudara. Masih ngeyel, silakan Anda baca Quran terus. Itu cuma harapan-harapan Anda. Gak akan sampai kepada latifah qalbi hanya Anda baca Quran doang. Tidak akan sampai ke latifah qalbi 7 latifah kalau Anda cuma ngaji syariat.
ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji tafsir, ngaji ini ke kiai mana-mana, capek doang. Kalau tanpa Anda datang ke guru musik baru dibuka 7 latifah, itu ilmu itu yang harus cari. Penceramah kalau nggak punya latifah, itu mah bohong, mayit dia, ruhnya belum hidup. Kalau bahasa bisa diolah-olah sudah. Nah, kenapa Ustaz Jaka Torik mengatakan seperti ini? Inilah penting umat sekarang, umat Nabi Muhammad, khususnya anak-anak muda, kau harus tahu ilmu latifah. Tanpa tahu ilmu ini, Anda akan kesasar perjalanan Anda. Perlu anak-anak muda sekarang, kau harus tahu ilmu ini. Zikir toreko, bukan zikir-zikir umum, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Tapi ilmu ini sekali lagi, la ilaha illallah, yang kita zikirkan itu tembus ke 7 latifah. Orang nggak tahu 7 ilmu latifah, ya belajar, datang ke Syekh Mursyid, cari gurunya itu. Kenapa Ismu Zat Allah tembus ke 7 latifah? Emang harus mesti. Itulah zikir torekoh yang mencapai mahabbah marifat kepada Allah. Harus ada gurunya, tanpa itu nggak bisa, saudara. Kenapa Ustaz Jaka semangat? Ayo, setiap manusia punya latifah dan harus dibuka sama guru mursyid. La ilaha illallah, tembuskan ke 7 latifah. Allah pun ke 7 latifah ada di diri manusia. Jangan kau malas buka tentang rahasia raga di diri manusia. Mafis sudur, apa yang ada di dalam dada itu ada latifah-latifah. Maka perjalanan ini insya Allah ketenangan. Kalau gaya Ustaz Jaka Torik menyampaikan keras begini, ini adalah metode, metode dakwah. Tapi sekali lagi intinya Ustaz Jaka Torik mengajak, ayo buka diri kita, ada 7 latifah. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu harus sampai ke 7 latifah. Tanpa sampai ke itu hanya di mulut doang, saudara. Pikir umum, ayo jadi orang khusus. Bukan hanya sekedar ngaji gerombol sini, gerombol sini, tapi 7 latifah nggak dibuka-buka, saudara. Kalau udah ngaji latifah, masya Allah, ilmu ini sekali lagi harus kita sebarkan. Harus tahu semua, seluruh negara, seluruh Indonesia ini tentang ilmu ini. Memang harus datang ke guru musik. Tanpa ilmu ini, ilmu yang Anda baca hanya ilmu perdebatan, ilmu akal, hanya ilmu perdebatan, tidak akan sampai ke kolbu kita, latifah kita. Ngaji kitab, ngaji tafsir bertahun-tahun tidak akan sampai ke 7 latifah kalau tidak datang ke guru mursyid. Ngaji doang, baca kitab, lembar, kiainya mati, kiainya udah meninggal, kitabnya belum tamat, itu bahaya. Tapi belajar toreko yang Ustaz Jaka terkasakan, ya Aba Guru toreko pada anak saya cuma doa kebodohan, dosa perdosaan, zikir aja. Karena itu ketika ditalkin itu diridupkan ruh mudaf kita, la ilaha, hidup itu masuk. Ketika zikir Allah masuk. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu nih anak-anak muda, ya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, kau harus bertoreko. Tanpa bertoreko kesasar ngajak umat. Jangan surga jual surga. Kalau tanpa diri ruh Anda belum hidup, apa yang akan ajak umat Anda? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang tersinggung mohon maaf. Tidak lain, dakwah Ustaz Jaka Torik mengajak bahwa di diri kita ada 7 latifah. Dan itu harus digurukan kepada guru mursyid, Syekh Mursyid. Bukan hanya ngaji kitab, tapi latifah Anda harus kebuka. Rugi ketika hidup di dunia 7 latifah belum dibuka. Anda cuma sholat raga, hanya ngurusin syariat. Tapi torekoh tidak mau, dengan alasan syariat aja belum benar. Khusus torekoh wajib, sekali lagi mesti Anda bertorekoh. Tanpa bertorekoh Anda gak bisa ibadah kepada Allah. Percayalah. Ini mengajak dakwah begini terus, walaupun mungkin ada orang yang benci dengan pembicaraan Ustaz Jaka toreko mulu. Tapi inilah mudah-mudahan yang disebut Ustaz Jaka Torik menjadi suatu amal ibadah yang dari guru untuk menyampaikan usul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita panjang umur, terus semangat, anak-anak muda terus semangat. Wow, harus punya power zikir la ilaha illallah dan power zikir kopi. Mudah-mudahan kita selalu diakui umat Nabi Muhammad melalui wasilah Syekh Mursyid, guru mursyid kita khususnya Ustaz Jakatori dengan Mursyid Syekh Abdul Rahman. Mudah-mudahan husul kepada Allah. Dengan husul kepada Allah kita belum bisa sampai kepada Rasul, maka kepada guru disebut marifat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.